Dikejar anjing gila ini perumpamaan mengenai keharusan untuk menyegerakan hasil dalam hidup ini. Karena hidup kita dinilai bukan dari banyaknya rencana, dari besarnya rencana, tapi dari banyaknya yang sudah kita selesaikan. Semakin kita tergesa-gesa di dalam bekerja, semakin kita bersegera dalam memulai, akan semakin banyak yang kita hasilkan. Nah, malam ini kita lihat apa saja yang harus kita lakukan mengenai ketergesaan tadi, mengenai emergency. Karena kegentingan itu berkah, itu rahmat. Kita tidak dapat kegentingan setiap waktu. Kita semua, we perform best under pressure. Kita tuh hebat sekali kalau tertekan. Tetapi tekanan itu tidak selalu datang. Jadi orang-orang yang hebat seperti kita, yang besar impiannya harus membuat keterdesakan artifisial. Artificial emergency. Supaya kita selalu tegap, awas, aware untuk menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kebaikan hidup kita. Beda antara beban dan kemampuan menghasilkan kekhawatiran. Kalau bebannya lebih besar daripada kemampuannya, orang khawatir, Pak. Kalau perbedaannya terlalu besar sampai mengancam kebaikan, orang takut. Jadi kekhawatiran itu tumbuh menjadi rasa takut kalau hal-hal yang mengkhawatirkan tidak dikelola, tidak diselesaikan. Jadi kalau orang khawatir harus melakukan sesuatu yang menghilangkan kekhawatirannya. Tidak mengeluh bahwa dia khawatir. Karena coba ya, 60 detik waktu untuk mengeluh, itu berarti ada 1 menit waktu untuk bekerja yang hilang. Betul? Mengapa begitu? Karena 1 menit itu 60 detik. Betul. Jadi kalau begitu Pak, bukan kekhawatirannya yang hebat, adalah yang Anda lakukan supaya Anda khawatir untuk hal-hal yang lebih penting. Bukan khawatir untuk uang kecil, khawatir untuk uang besar. Bukan khawatir untuk kesehatan kecil, khawatir untuk perawatan kesehatan keluarga yang lebih langgeng. Jadi kalau begitu, orang itu bisa diukur dari kekhawatirannya. Orang yang mengkhawatirkan kekhawatiran kecil, orang kecil. Itu super sekali. Pertanyaannya, mengapa ada orang mau mendesak dirinya seperti itu? Ini, hidup itu kalau mau naik, ada orang yang naik alfanya rendah sekali begitu. Sehingga kalau dia sakit, biaya untuk memperbaiki kehidupannya berat sekali, sehingga untuk naiknya lagi begitu. Berhasillah semudah mungkin, sehingga kalau sakit pun masih tinggi, kemudian mencoba berbisnis rugi masih tinggi, nih, sehingga mau istirahat pun tidak lagi bekerja, masih istirahat di bidang di tingkat ini. Jadi kejarlah kemampuan sebesar mungkin, segera mungkin. Karena telah banyak dibuktikan oleh orang-orang muda yang telah mencapai tingkat-tingkat yang baik ini pada usia muda. Jangan batasi diri dengan mengatakan, oh ya kan enak dia, oh ya dia dilahirkan di, atau modalnya. Kalau uang itu penting bagi keberhasilan, mengapa tidak semua anak orang kaya berhasil? Kalau kemiskinan itu membatasi, kenapa banyak orang besar hari ini adalah orang yang dulunya miskin? Semuanya bergantung dari kesegeraan kita di dalam bekerja. Kalau tidak tercapai, minta maaf. Dan maafnya orang yang bekerja keras lebih mudah diterima. Daripada maafnya orang terlambat, tidak jelas kemana, banyak alasan. Tapi kalau ada orang bekerja keras, kelihatan capek sekali. Dan ini triknya ya bagi teman-teman, kalau sakit, jangan menelpon dari rumah bahwa Anda sakit. Tidak mungkin dipercaya. Atasan-atasan kita itu orangnya pesimis. Jadi caranya kalau Anda sakit, datanglah ke kantor. Demam, panas, menggigil, lalu pingsan di depan atasan. Dan itu yang saya lakukan dulu. Tahu kenapa? Karena dia suruh kita pulang. Kenapa? Ini orang dedicated sekali. Sakit, demam seperti ini masih bekerja. Sana pulang. Kita mau masuk pun dia tanya, sudah sehat? Belum sih Pak. Gitu. Oke?
Jadi kalau Anda tidak capai target untuk pekerjaan besar yang Anda tunjukkan kesungguhan, minta maaf. Kenapa? Anak buah sebaik dia saja tidak mampu, apalagi yang lain. Lalu berikutnya, mulai lagi. Kerjakan sebesar mungkin. Lama-lama Anda akan, atasan Anda, ini yang saya alami dalam karir saya, lama-lama atasan Anda bertanya, Mario butuh anak buah enggak? Mario butuh bantuan mereka enggak? Butuh bantuan sistem enggak? Itu yang terjadi. Oke, so kalau begitu, ambil tanggung jawab sebesar mungkin sampai atasan Anda memutuskan Anda butuh bantuan. Anda butuh bantuan, itu berarti Anda naik pangkat. Anda betul bekerja keras seperti dikejar anjing gila, tapi tidak boleh kelihatan seperti sedang dikejar anjing. Filsafat bebek. Di atas anggun, di bawah sibuk. Ya, air, bebek di atas kan anggun sekali itu, di bawah itu sibuk sekali loh. Anjurannya adalah kalau Anda mau dihargai tinggi di pasar, jangan kelihatan sibuk. Jangan kelihatan bekerja keras dalam artian seperti dikejar anjing gila. Anggunlah di dalam mengerjakan hal-hal yang sulit. Di filsafat bebek, lakukanlah hal-hal yang hampir tidak mungkin dilakukan orang lain dengan cara seperti tanpa upaya. Itu yang menjadikan Anda sangat dihormati. Jadi, jangan mengeluh bahwa Anda banyak pekerjaan atau mengeluh di tempat umum. Di depan umum saya jangan. Tampillah anggun. Bekerjalah keras, tapi jangan kelihatan tersiksa oleh pekerjaan itu. Itu. Sumber kebingungan utama di dalam kehidupan bukan hanya dalam bisnis, adalah karena orang-orang melakukan hal-hal yang sama dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil beda. 20 tahun melakukan hal yang sama. Cara-caranya sama. Tetapi mengharapkan hasil beda. Ini yang menjadikan orang frustrasi. Repotnya orang-orang yang sudah biasa melakukan hal, perbaiki yang Anda lakukan, perbarui, atau perbarui cara Anda, atau dua-duanya. Baru Anda berhak mengharapkan hasil yang baru. Itu. Sebenarnya, rahasia keberhasilan sesungguhnya tidak rahasia. Satu, bekerja keras di setiap kesempatan untuk bekerja. Itu saja. Kalau bilang working smart, bekerja keras itu smart. Karena banyak orang menganalisa beda antara working smart dan working hard sampai tidak sempat working. Ya. So, di mana ada kesempatan untuk bekerja keras, give it all you have. Berikan semua hati Anda, pikiran Anda, kesehatan Anda di situ. Keramahan Anda. Apakah Anda tahu bahwa hanya menceriakan penampilan saja, wajah ini sudah ibadah. Ayo saya mau coba, saya tantang Anda. Dalam 2 bulan dari sekarang, perhatikan apakah rezeki Anda terperbaiki. Kalau mulai besok pagi, kalau ketemu orang Anda langsung ceria saja. Apa kabar? Ada uang saya mau pinjam? Gitu coba. So, rahasia keberhasilan sudah tidak rahasia. Bekerja keras saja, di setiap kesempatan Anda bisa bekerja keras. Jadi bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang hidup sepenuhnya, hadir di jam dan waktu yang sepenuhnya, tidak mendasarkan kebahagiaan berdasarkan kapan kita kaya, kapan nanti jadi. Mulai dari sekarang lihat wajah istri, wajah anak, atau wajah suami, lihat wajah atasan, wajah pelanggan, lihat pekerjaan yang ada sekarang, gunakan ini sebagai kesempatan untuk bekerja keras, lalu gunakan keseluruhan diri Anda untuk membahagiakan sesama. Itu.